Anda menyaksikan Headline News, pemirsa. Densus 88 Mabes Polri telah menangkap lebih dari 50 tersangka kasus terorisme dalam 1 bulan terakhir dari berbagai daerah di Indonesia. Informasi selengkapnya langsung bergabung bersama jurnalis Metro TV di Mabes Polri Jakarta, Anwar Fuadi. Adi, berapa banyak tepatnya kasus terorisme yang ditangani Densus 88 dalam 1 bulan terakhir dan dari kelompok mana saja mereka? Ya, Iqbal, baru saja dilakukan konferensi pers oleh Densus 88 Anti Teror bersama Divisi Humas Mabes Polri terkait dengan pengungkapan kasus terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 selama sebulan terakhir. Ini juga tentunya untuk memberikan jawaban terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam sepekan terakhir terkait dengan kasus terorisme yang berkembang begitu khususnya di daerah DKI Jakarta, Jawa Barat dan juga Kalimantan Barat. Tadi disampaikan oleh juru bicara Densus 88 Kombes Pol Aswin Siregar bahwa sepanjang bulan ini sudah ada sekitar 50 lebih begitu ya, tepatnya ada 59 orang yang berhasil diamankan oleh Densus 88. Tadi dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama yaitu yang diamankan pada periode tanggal 2 sampai dengan 23 Oktober 2023. Untuk jumlahnya sendiri ini mencapai 19 tersangka yang merupakan jaringan struktural jemaah Islamiyah yang belum dilakukan penegakan hukum sebelumnya. Dan mereka diamankan dari berbagai daerah di Indonesia, diantaranya dari Jawa Barat, Sumatera Barat, Lampung, dan juga Kalimantan Barat. Lalu kemudian untuk klaster kedua, Iqbal, yaitu yang diamankan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 2023 atau pada pekan lalu. Jumlahnya awalnya memang disampaikan oleh Divisi Humas Mabes Polri dalam penegakan hukum di beberapa daerah pada pekan lalu jumlahnya 27 orang. Namun kemudian setelah dilakukan pengembangan oleh Densus 88 per hari ini jumlah yang berhasil diamankan adalah 40 orang. Mereka berasal dari Jemaah Ansarut Daulah dan juga pendukung ISIS. Dan bersamaan dengan operasi penangkapan yang dilakukan ini ada sejumlah barang bukti senjata, lalu kemudian amunisi serta juga beberapa bahan kimia untuk pembuat alat peledak. Berikut adalah pernyataan dari Jubir Densus 88, kami tayangkan untuk Anda. Dilakukan dari awal bulan, dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 23, dan kemudian ada yang kemarin rekan-rekan mendapatkan informasi tanggal 27-28 sebanyak 27 orang, kemudian dilanjutkan lagi oleh anggota Densus pengembangan sehingga jumlahnya menjadi 40 orang. Ini kita bagi jadi 2 kelompok untuk penjelasan saja, 2 kategori ya, bukan kelompok. Untuk penjelasan saja bahwa 19 tersangka yang pertama ditangkap dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 23 itu mereka merupakan jaringan struktural dari Jamaah Islamiyah yang sampai dengan saat ini belum dilakukan penegakan hukum. Jadi, ini mengingatkan lagi kepada kita bahwa jaringan struktural dari Jamaah Islamiyah ini masih ada dan terus masih eksis. Iqbal. Adi, lalu apa usaha preventif dari polisi untuk mencegah ada aksi terorisme ke depannya? Ya, Iqbal, apa yang sudah dilakukan oleh Densus 88 dan juga dari Mabes Polri pada hari ini merupakan bentuk upaya preventif atau pencegahan dan juga preemptif atau tindakan yang dilakukan pada saat perencanaan begitu tindakan terorisme oleh para tersangka yang berasal dari berbagai jaringan terorisme ini. Dan kita akan menghadapi pesta demokrasi di pemilu 2024 nanti dan prosesnya sudah bergulir, dan inilah juga yang terus diwaspadai oleh Densus 88 karena ada potensi gangguan nanti pada pemilu 2024, apalagi jaringan terorisme ini ada sebagian dari mereka yang memiliki paham bahwa demokrasi ini merupakan satu dosa besar sehingga harus mereka hilangkan begitu ya, dan salah satu upayanya adalah untuk mengganggu jalannya pesta demokrasi di tahun 2024 termasuk juga dengan melakukan penyerangan terhadap petugas nantinya yang akan melakukan pengamanan dalam pemilu 2024. Inilah yang kemudian yang diantisipasi oleh Densus 88 dengan upaya yang dilakukan pada saat ini termasuk dengan menyisir jaringan
jaringan-jaringan terorisme yang masih aktif hingga saat ini, baik yang bergerak di sosial media ataupun melakukan latihan fisik, termasuk juga melakukan pertemuan-pertemuan untuk propaganda terorisme. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Mabes Polri. Kembali ke studio Iqbal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.